jelas perasaan perempuan itu sedalam samudra. Oke. Ya kembali lagi Mbak, kita sebelumnya berhenti di hati wanita sedalam samudra. Nah, saya tanya Mbak, dengan kejadian kemarin itu dan semua ini, kita kembali lagi ya, nggak berusaha untuk memojokkan siapapun. Betul. Ini semua orang di sini pasti dalam kondisi yang dia tidak pengen berada di situ. Semua orang itu membincangkan itu perasaan Lauren, perasaan Syahrini. Lauren seperti apa, Syahrini begini. Ada satu orang Mbak, ini saya mewakili perasaannya. Mas Reno Barak ini kan, dia sebagai suaminya Syahrini, itu gimana perasaannya? Karena itu tadi seperti yang kemarin saya katakan, sebagai seorang suami ya harusnya dia sudah melakukan semuanya itu tadi. Ya kalau namanya manusia punya masa lalu kan ya wajar ya Mbak ya? Iya, betul. Dan saya pikir waktu Reno Barak menikah pun ya dia sudah tahu semua masa lalunya, dan ya dia pasti sudah menerima Syahrini ini apa adanya. Jadi memang seharusnya ini tidak jadi masalah buat dia. Betul. Tapi apa betul seperti itu kira-kira? Betul. Jadi gini Mas, seorang laki-laki melihat kondisi seperti itu, tahunya seberapa persen, tapi juga akan kaget, bahasa akan mungkin kita bisa nggak usah bicara kaget dulu lah, akan bertanya, ini ada apa seperti ini kok, ini mungkin ada suatu hal yang tidak semuanya dibicarakan, tapi walaupun kalau sudah tahu pun juga akan terpukul juga, karena ini masalah yang tidak perlu diumbar, nggak perlu dibicarakan secara umum, tapi terbuka gitu. Sebagai laki mungkin dia jaga punya keluarga, dan satu sisi dia harus membentengi, melindungi istrinya. Walaupun semarah-marahnya Reno, karena kelihatan sayang banget sama seorang Syahrini, pasti berusaha untuk merangkul Syahrini untuk meredam semuanya dengan cara seorang Reno yang punya power seperti itu. Jadi jelas akan banyak pertanyaan, jelas akan merasa sebagai laki-laki kok gini ya, sebagai laki-laki kok kayak dilangkahi ya, kok seperti ini ya. Tapi kan Reno juga mungkin bertanya, saya tidak tahu di masa itu, di situasi yang dulu, tidak tahu situasi dulu seperti apa sih, ataupun tahu pun kan tidak seluas apa, semengerti atau sedalam yang memang terjadi. Kalaupun sekarang yang terjadi, dia hanya bukan melindungi, kepengen melindungi Syahrini bagaimana, kepengen memberi pengertian ke keluarga besarnya seperti apa, dan memberi pengetahuan atau memberi cara bersikap ke secara umum dia sebagaimana sebagai seorang laki-laki yang bertanggung jawab. Berarti dia tetap menerima Syahrini apa adanya ya? Tetap. Nah, cuman memang seperti tadi Mbak cerita, ya ini kan keluarga. Pasti dia menerima tekanan juga dari keluarga. Loh, bener nggak nih? Gimana sih ini seperti itu? Pasti. Nah, dia sekarang ini masih kuat atau nggak menurut Mbak? Masih ya? Karena dia bisa meyakinkan, dan memang karena dia sangat sayang dengan Syahrini, apapun kekurangan Syahrini dia berusaha, walaupun namanya ribut, namanya pertentangan, namanya konflik pasti ada di masalah ini. Tapi Reno berusaha yang bagaimana mengerti, memahami, dan Syahrini juga berusaha untuk membuka ataupun bicara. Tapi hasilnya seperti apa sedang mereka perjuangkan. Ya kalau saran buat Reno Barak dari Mbak Yu seperti apa sekarang ini? Tetap jadi laki-laki, tetap jadi suami, tetap menjaga Syahrini, dan tiap orang punya masa lalu. Demikian dengan Reno, juga demikian dengan Syahrini. Kok namanya sayang, tidak peduli dengan masa lalu seseorang, karena yang dipikir masa depan, bukan masa lalu. Berarti harus tetap dipertahankan ya Mbak? Harus dipertahankan. Nah, kalau Mbak Yu jadi Syahrini, saya potong sedikit. Kalau kita ngomong kok sampai gagal, bagaimana cerita yang kemarin-kemarin? Syahrini punya masa lalu, Reno punya masa lalu, punya cerita yang nggak enak didengar kan? Kalau sampai gagal, orang akan semakin tepuk tangan, akan semakin banyak syukur loh, sumpah banyak macam-macam. Tapi walaupun jodoh, nasib, takdir itu udah ada garisnya, tapi alangkah baiknya untuk memperjuangkan apa yang sudah diperjuangkan sampai akhirnya menyatu. Jadi apapun yang sudah terjadi atau apapun yang ada di depan mata sekarang, sudah dikekep, didekep, dirangkul, bagaimana bisa menanggulangi semuanya. Kalau Mbak Yu jadi Syahrini, gimana Mbak? Saya akan klarifikasi, tapi tidak secara garis besarnya gini. Saya akan klarifikasi hal-hal yang umum saja, hanya untuk meredam, tidak memperjelas. Kan ada Mas, kita klarifikasi tapi tidak perlu memperjelas hal yang lebih dalam. Yang jelas saya kenal beliau, saya seperti ini, secara umum seperti ini, selesai. Kalau semakin diam, akan banyak pertanyaan. Oh, berarti benar ya, berarti seperti ini ya, ini ya. Orang akan berkembang jelek daripada berpikir baik. Damai itu indah. Jadi satu sama lain bicara untuk mengatasi semuanya, biar tidak selisih paham. Kalaupun yang
ya lalu biarlah berlalu, yang sekarang kita tetap masa depan aja. Oke, berarti kalau menurut kita berdua ini mungkin tidak disukai sama netizen-netizen yang nonton ini Mbak. Saya pun juga punya pikiran yang Nah, sama. mungkin Mas Denny kan juga punya pemikiran lain, saya juga punya pemikiran lain, tapi kita kan mendoakan yang terbaik. Betul, nah, gitu loh. tapi orang-orang yang nonton ini pengennya mendoakan yang terjelek Mbak. Maksudnya Biar begini. rame. Iya, kalau saya lihatnya seperti ini. Saat seseorang itu memutuskan untuk menikah Mbak, saya berpikir bahwa itu janji di depan Tuhan. Nah, saya udah tidak berani ngeramal-ramal yang wah ini nanti cerai atau apa karena kan bisa saja ya garisnya mungkin ke situ, tapi karena niatnya ini tulus Mbak, Tuhan menggariskan untuk tetap bersama. Iya betul. Iya kan, kalau ternyata tulus ya udah ya, makanya kita tadi kan menyarankan sesuatu yang mungkin tidak disukai banyak orang, udah pertahankan aja. Lagi pula kan perjuangan mereka untuk menyatukan luar biasa. Iya. Dan emang terawangan saya runyam, iya. Dan satu persatu permasalahan ada dan terbongkar satu persatu mister, iya, itu bisa dilihat di media. Dan sampai sedalam apa? Ya maaf, saya tidak bisa bicara. Yang jelas saya menerawang bukan untuk main-main, bukan untuk mencari sensasi. Saya menerawang berdasarkan pertanyaan ataupun berdasarkan apa yang saya lihat, dan itu pun masih beretika, tidak saya buka semuanya ataupun ini nggak cuma Syahrini, apapun itu masalahnya. Yang jelas saya bisa di sini karena kita kepengen memberi hal positif Mas ya, bahwa setiap permasalahan itu ada dari kehidupan Syahrini itu ada di luar sana juga selain Syahrini. Cuman karena yang terjadi ke Syahrini seorang yang luar biasa ya, jadinya lebih besar lagi. Cuman orang-orang ini kan pengennya mereka pisah Mbak, sedangkan kita pengennya mereka bareng aja terus karena sudah janji di depan Tuhan. Tapi artinya yang tadi Mbak sampaikan itu berarti ini hanya awal dari nanti pasti akan ada orang lain yang mencoba lagi. Masih ada, kan saya bilang dari awal perkawinan mereka dan sebelum melangkah awal sampai perjalanan 4 tahun sangat runyam sekali. Itu jungkir baliknya sangat luar biasa. Dan harapannya Reno Barak dan Syahrini ini bisa tetap mempertahankan bahtera itu tadi ya. Nggak gampang Mas, banyak yang air mata di sini. Tapi bagaimana mereka bisa mengatasi semuanya, kembali ke manusianya, kembali ke Syahrini dan Reno, bagaimana bisa bersatu untuk mengatasi. Dan ini kalau dilihat ada Syahrini, Reno, ada Loren, sepertinya ini ada pihak yang lain juga ya Mbak yang ikut di belakangnya Loren ini tadi. Kalau Loren sebenarnya berdiri sendiri, tapi dia karena ada banyak pengalaman, ada banyak hal yang memang dia lihat dan dia temuin, jadi dia melibatkan banyak orang yang lain di belakangnya. Jadi dia tuh bisa bicara karena dia merasakan bahwa apa yang dibicarakan benar. Tapi kan menyangkut orang banyak, nggak mungkin dong Mas, ibaratnya satu persatu orang dibuka semuanya atau satu persatu benar atau tidaknya suatu permasalahan dibuka. Kan yang semakin akan melebar mau sampai kapan gitu loh. Kalau menurut saya ada pergerakan dari Reno ataupun Syahrini untuk meredam ini semuanya dengan cara mereka. Semua orang punya masa lalu. Ya Syahrini seperti itu juga, ya itu pilihannya dia Mbak. Tapi saat dia akhirnya menikah dan setelah itu kan tidak ada kabar negatif juga. Berarti artinya memang ya ulatnya sudah jadi kepompong, terus sekarang sudah jadi kupu-kupu gitu loh Mbak. Ya, semua orang harapannya kan seperti itu. Nah tapi seakan-akan kenapa kok banyak sekali netizen, terutama ibu-ibu, ini tuh nggak suka sama Syahrini, itu benar-benar nggak termaafkan Mbak. Ini tuh mengingatkan saya sedang yang dengan yang lagi trending sekarang. Jadi ada di kanal video view Mbak, itu drakor Mbak, drama Korea, bukan Darko, drakor. Ini drama Korea judulnya The World of the Married. Ini tuh di situ diceritakan ada pasangan suami istri, kalau nggak salah cowoknya ini pengusaha atau apa, istrinya dokter. Ada pelakor Mbak, wanita yang memang lebih cantik Mbak diperankannya ini, lebih cantik, seksi. Nah suaminya kepincut Mbak, akhirnya setelah berepisode-episode istrinya ditinggalkan, nikah sama si yang pelakornya ini tadi Mbak.